Kali ini kita akan membahas budidaya jambu air dalam pot. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jika kita mau melihat video-video lain yang berhubungan, dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Ini adalah sebuah jambu air yang sudah berbuah. Nah, kalau kita amati sahabat-sahabat sekalian, buah jambu air ini sangat lebat walaupun dia kita tanam di dalam pot. Nah, kebetulan posisi jambu air ini ada di balkon, sehingga dia dahannya kalau kita lihat sampai tergeletak di atap ya, saking banyaknya buahnya. Lalu kalau kita amati, ini batangnya dan ini ada bekas pupuk ya. Jadi kalau sudah berbuah begini sahabat-sahabat sekalian, ada baiknya sekali sebulan kita beri pupuk NPK, cukup 1 sendok makan saja. Nah, ini kalau kita amati, ini batangnya, ini sudah dibudidayakan ya, ini bekas budidaya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jambu air ini tergolong buah-buahan yang dapat berbuah sepanjang musim. Walaupun ada puncak-puncak tertentu, dia akan berbuah secara maksimal. Nah, jikalau kita mau membudidayakan jambu air ini, kita harus melihat letak strategis. Nah, yang pertama dari pencahayaan itu harus berkisar antara 40-80%. Dengan pencahayaan berada di antara 40-80%, maka jambu air ini akan menjadi produktif dengan maksimal. Kemudian suhu yang dibutuhkan itu berkisar 18-28 derajat Celcius. Jadi suhu di sekitar sini antara 18-28 derajat Celcius akan menjadi tempat yang paling efektif untuk budidaya jambu air. Namun sahabat-sahabat sekalian, kita tidak perlu khawatir kalaupun tidak di antara 18-28 tadi, dia masih juga akan produktif. Nah, kalau kita amati nih jambu airnya, ini karena dia di balkon, maka ada pipa pengairan dan ada juga air untuk penyerapan secara mandiri. Nah, kalau kita amati sahabat-sahabat sekalian, ini jambu airnya ini adalah bekas pemanenan ya. Jadi kebetulan pemilik jambu air ini dia menanam 3 batang. Nah, kalau kita lihat baru dipanen saja sudah ada lagi jambu yang sudah mau memasuki masa panen. Nah, lalu kalau kita amati lebih teliti lagi, ini ada bunga yang baru. Artinya bunga ini yang nanti akan menjadi buah. Jadi dari sini nampak jelas bahwa dia kontinu atau berkesinambungan berbuah. Ada yang sudah dipanen tadi, ada yang sudah mau siap panen, kemudian ada yang masih bunga baru muncul. Nah, jadi kalau kita rawat dengan bagus, jambu air dalam pot ini memang dia akan berbuah sepanjang musim dan berkesinambungan. Itu sesuatu yang sangat menyenangkan bagi kita yang membudidayakan, karena nanti kita artinya akan dapat mengambil buah secara terus-menerus. Nah, sahabat sekalian, ini tadi batang yang kedua, ini batang pertama itu tadi. Lalu ini batang yang sudah selesai masa panennya. Kebetulan si pemilik ada 3 batang. Nah, kalau kita amati ini bekas panennya, ini pucuk pemanenan, tampuk pemanenan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini lebih jelas kita lihat ini tanda bekas panennya ya. Ini
Nah, jadi dengan adanya 3 batang tadi, maka ini yang lebih jelas ya bekas pemanenannya. Nah, dengan adanya 3 batang tadi, maka si pemilik ini akan hampir setiap bulan atau bahkan setiap minggu dapat memanen jambu airnya. Nah, sementara ini batang yang kedua ini sudah ada dipanen, lalu ada yang berbunga. Nah, dan ini batang yang pertama tadi di awal video kita, ini sudah siap-siap juga untuk memasuki masa panen. Jadi sangat menyenangkan kalau kita sebenarnya sahabat-sahabat sekalian membudidayakan jambu air ini di dalam pot, apalagi dia lebih dari 1 batang atau lebih dari 1 pot, maka akan berkesinambungan untuk kita panen. Nah, ini sudah mulai menguning, tandanya jambunya sudah mulai bisa untuk kita panen, sahabat-sahabat sekalian. Nih kita lihat ya, ini jambu kedua. Lalu selalu ada botol air, itu karena si pemilik membuat ini sahabat-sahabat sekalian bekas sisa-sisa panen ya. Jadi benar ini sebagaimana cerita si pemiliknya bahwa ini sudah 1 batang sudah selesai masa panennya. Lalu ada pipa pengairan karena si pemilik menyiramnya dari bawah ya, karena dia ada di atas sehingga si pemilik tidak harus bolak-balik naik ke atas. Si pemiliknya merancang penyiramannya dari bawah dengan membuka keran air, maka akan terjadi proses penyiraman sampai ke atas. Dan ada ini bekas cat ya, kalau kita amati ini adalah bekas cat yang 1 kilo atau 5 kilo ini kalau tidak salah ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk penyiraman jika si pemilik meninggalkan atau keluar rumah untuk beberapa hari, sehingga jambu air tetap airnya untuk si batang tetap terjaga. Nah, ini pipanya tadi ya. Jadi dari botol cat ini itu ada sumbu kompor atau sumbu kain pel ya untuk mengalirkan air. Nah, ini kalau kita amati ada sumbu kompor atau sumbu pel, kain pel yang nanti secara otomatis akan terjadi proses pengairan jika si pemilik tidak melakukan penyiraman dengan menggunakan pipa-pipa yang sudah ada atau secara manual. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita juga perlu mengetahui bahwa jambu air itu secara umum terbagi 2, yaitu jambu air kecil. Nah, jambu air kecil ini berasal dari Asia Tenggara kalau kita telusuri sejarahnya. Kemudian ada jambu air besar. Nah, jambu air besar ini yang menjadi tanaman khas Indonesia. Jadi jambu air ini asalnya memang dari Indonesia sehingga sangat baik untuk kita budidayakan di Indonesia. Nah, yang kita review saat ini adalah jambu air jenis yang besar. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ada baiknya kita untuk membudidayakan jambu air ini ini adalah jambu air yang masih berumur sekitar 3 bulan setelah penanaman. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita amati, kita juga harus memperhatikan daun-daun dari buah jambu ini supaya tidak diganggu oleh ulat-ulat. Nah, kita perlu melakukan pemupukan pada jambu air ini. Pemupukan pertama itu kita lakukan tanaman berumur 2-3 bulan. Nah, pupuk yang sangat baik kita gunakan itu adalah jenis pupuk kandang. Jadi kita sebaiknya jangan dulu menggunakan pupuk
pupuk kimia, sahabat-sahabat sekalian, karena akar dari jambu ini belum bagus untuk pupuk kandang, untuk pupuk yang berbahan kimia. Nah, ini jambunya sekitar 3-4 bulan ya. Jadi kalau kita amati, dia dalam proses perkembangan. Namun kalau kita lihat bahwa ternyata ulat-ulat sangat doyan ya, sangat suka untuk memakan daun dari jambu ini, sehingga ada yang kelihatan bolong-bolong. Sahabat-sahabat sekalian, ini jambu air kita sudah berumur 8 bulan, dan kondisinya kalau kita lihat sekarang ini perkembangannya sangat bagus ya, walaupun memang masih ada daun-daun yang berlubang. Ini adalah bekas-bekas dari gigitan ulat-ulat daun. Nah, sahabat-sahabat sekalian, harus kita pahami bahwa ternyata bukan hanya buah dari jambu air ini yang manis, rupanya daunnya juga dikategorikan manis oleh ulat-ulat daun, sehingga mereka sangat doyan untuk mengkonsumsinya. Untuk itu, sahabat-sahabat sekalian, selain dari proses pemupukan, kita juga harus memperhatikan gangguan dari gulma-gulma, terutama dari ulat-ulat daun yang sering memakan daun dari jambu air kita. Kita harus memperhatikannya supaya jambu air kita tidak terganggu pertumbuhannya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jika jambu air kita sudah berumur 12 bulan, sahabat-sahabat sekalian, maka sudah memulai masa untuk berbuah. Nah, ini jambu air kita yang sudah berumur 12 bulan atau 1 tahun penuh ya, sahabat-sahabat sekalian. Sekarang kita amati, benarkah bahwa jambu air kita ini sudah mulai berbuah atau belum? Nah, kalau kita review, kita lihat pelan-pelan, ternyata sudah ada bunga ya, ada bunganya, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian kita lihat lagi lebih teliti, ini sudah mulai membentuk buah. Sedangkan ini adalah bunga yang sudah pecah ya, ini bunganya tadi. Lalu di dahan berikutnya ada yang sudah mulai pecah, bunga itu udah pecah, sehingga sudah mulai kelihatan bentuk jambunya. Nah, kalau yang ini kita lihat sudah mulai nyata bentuk jambunya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi prosesnya seperti itu ya. Pertama dia bunga dulu, lalu mulai pecah, dan akhirnya akan menjadi jambu. Sahabat-sahabat sekalian, ternyata jambu air mempunyai manfaat yang sangat banyak sekali bagi kita yang mengkonsumsinya. Apa saja manfaat-manfaatnya itu akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, menangkal radikal bebas. Nah, begini sahabat-sahabat sekalian. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa jambu air merupakan salah satu buah yang mengandung kaya vitamin C dan flavonoid yang dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, adanya kandungan vitamin yang melimpah di dalam jambu air juga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Misalnya vitamin C yang dapat membantu meningkatkan produksi sel darah putih dan juga membantu fungsi sel darah putih. Ini mampu menghilangkan kerusakan oksidatif yang meningkatkan kelancaran fungsi sel darah putih. Kemudian yang ketiga yaitu menekan risiko stroke. Jambu air memiliki kandungan natrium dan kolesterol yang rendah, sehingga dapat membantu menurunkan kemungkinan stroke. Lalu yang keempat, sahabat-sahabat sekalian, dapat meningkatkan metabolisme. Mengkonsumsi jambu air secara rutin dapat membantu mempercepat asimilasi karbohidrat, lemak, dan protein dalam makanan yang bertindak sebagai enzim katalisator.
Maka hal ini dapat membantu meningkatkan nafsu makan dan metabolisme serta membantu menjaga berat badan agar tetap optimal. Lalu yang kelima, dapat menghidrasi tubuh. Nah, kandungan air dalam jambu air yang tinggi dapat membantu menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dan memuaskan dahaga kita yang mengkonsumsinya. Lalu yang keenam, sahabat-sahabat sekalian, yaitu mengatasi peradangan. Kandungan senyawa flavonoid yang tinggi berperan aktif sebagai antioksidan untuk mencegah atau mengobati peradangan atau yang sering disebut inflamasi. Manfaat yang ketujuh yaitu menyehatkan sistem pencernaan. Jambu air dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan karena adanya kandungan serat di dalamnya. Lalu yang kedelapan, mengontrol kadar gula darah. Rebusan bagian daun jambu air, sahabat-sahabat sekalian, memiliki manfaat untuk mengontrol kadar gula darah yang ada dalam tubuh kita. Dan yang kesembilan yaitu meningkatkan kadar kolesterol baik. Nah, kita harus mengetahui, sahabat-sahabat sekalian, bahwa jambu air mengandung niacin atau vitamin B3 yang melimpah, sehingga dapat membantu mengontrol sintesis kolesterol di dalam tubuh. Lalu yang ke-10 yaitu menjaga kesehatan mata. Kandungan vitamin di dalam jambu air ternyata, sahabat-sahabat sekalian, tidak kalah dibandingkan dengan wortel dalam menjaga kesehatan mata kita. Dan yang ke-11 yaitu menjaga kesehatan kulit. Nah, sahabat-sahabat sekalian, hal ini dikarenakan adanya kandungan vitamin C yang melimpah dalam kandungan oksidan yang efektif untuk menangkal radikal bebas. Nah, radikal bebas ini tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, tapi dapat juga menyebabkan kerusakan pada sel-sel kulit kita. Sahabat-sahabat sekalian, dengan mengetahui begitu banyaknya manfaat dari jambu air ini jikalau kita mengkonsumsinya, dan begitu mudahnya untuk membudidayakan jambu air ini, serta melihat keunggulan dari jambu air ini yang dapat berbuah sepanjang musim jikalau kita merawatnya, serta bisa kita budidayakan di dalam pot, artinya kita bisa membudidayakan di dalam lahan sempit. Alangkah baiknya kita untuk membudidayakan jambu air ini di pekarangan kita. Link video lainnya dapat kita lihat di deskripsi dari video ini jikalau kita mau melihat video-video yang lainnya. Sampai ketemu kembali di topik-topik berikutnya hanya di channel Pelita Tani dan Ternak. Mohon di subscribe bagi kita yang belum pernah mensubscribe-nya. Mohon di like jika video ini kita rasakan bermanfaat. Mari juga kita aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya yang bermanfaat. Dan mari juga kita men-share atau membagikan video ini supaya orang lain juga merasakan manfaatnya. Akhirnya kami sampaikan sekian.